demi film Indonesia. Senang sekali saya Yan Wijaya jumpa lagi untuk menyampaikan loket laporan penjualan tiket bioskop film Indonesia yang berlaku sampai dengan kemarin pada hari Kamis 9 Januari 2025. Tetapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan lebih dulu kabar duka. Kita kehilangan dua tokoh perfilman. Yang pertama, Bobby Sandi, seorang sutradara senior yang berusia 82 tahun telah meninggalkan kita semua pada tanggal 7 Januari 2025. Dan yang kedua, seorang pelawak komedian Nurul Koma dari 4 Sekawan telah meninggalkan kita dalam usia 64 tahun pada tanggal 8 Januari. Kita berdoa semoga mereka telah damai di alam baka. Nah, teman-teman, ada 4 film tayang pada saat yang sama kemarin. Saya akan menyebut satu persatu. Film yang pertama, Almarhum. Ini sebutan untuk orang yang sudah meninggal, khususnya lelaki. Dan di sini adalah seorang ayah yang telah meninggal dunia, tetapi ternyata karena dia meninggal pada hari Selasa Kliwon, maka menyeret keluarganya untuk pergi bersama-sama, ibunya, anak-anaknya. Jumlah penontonnya cukup bagus. Kejutan buat saya, angkanya adalah 101-202. Din, kenapa kondisi ibu bisa menggigil padahal suhu badannya tuh normal? Terbukti Thomas, ini tuh masih efek dari kematian bapak di hari sial. Kita nggak bisa diem aja. Apapun yang kita lakukan nggak bakal balikin bapak sama ibu lagi. Ini bukan soal balikin bapak dan ibu, Mas. Tapi ini soal gimana supaya kita nggak ikut dijemput. Kamu Irwatu. Baik. Film yang kedua, Ambia Mahbia. Ini adalah sebuah film melodrama dengan musik Jawa, pop Jawa maksud saya, koplo bercampur sari. Dan jumlah penontonnya 21327. Betari! Saya mangker teko karo Betari sosok ngomong opportunity anyar, tapi dia nyata nih. PHP, Cok! Kalau kamu sukses, kamu terkenal, nggak akan ada lagi yang peduli sama perbedaan kita. Wey, konco senang! Filmmu motoran toh? Film yang ketiga, Elang. Sebuah skandal dalam dunia sepak bola karena ternyata dijadikan ajang perjudian. Jumlah penontonnya masih belum memuaskan dan angkanya adalah 617. Kandang harimau dan kamu harus ekstra hati-hati. Biasanya wanita secantik kamu gak mungkin luput dari pandangan mata saya. Ya mungkin terlalu banyak wanita cantik di sekeliling Bapak. Kapan saya bisa mulai pertarungan? Kalau kamu habis, siapa yang jaga ibumu? Buat aku sepak bola, timnas, urusannya jauh lebih besar daripada gertakan seorang harimau. Karena Anda nggak... Film yang keempat, Ketindihan. Kunon, bila seorang merasa ada sesuatu yang menindih dirinya pada waktu tidur, itu adalah perbuatan dari makhluk halus atau jin. Jumlah penontonnya 15,336. Ini kan yang kamu mau. Dia menyerang di saat kalian dalam posisi terlemah. Teman-teman, ada 6 film lama yang masih bertahan di bioskop dan hasilnya semakin membaik. Utusan Iblis. Ini kisah tentu saja film horor, dan film horor masih tetap disukai karena film dengan produser Diana Limbong ini sudah mencatat angka lebih dari 200.000 penonton. Hanya Cantika.
Bisa ceritakan gimana Racun Sangga, kisah tentang racun atau pelet yang bisa memisah suami istri sehingga mengakibatkan suaminya sakit. Film yang berlokasi di Kalimantan Selatan ini telah mencatat penonton 554.141. Kita itu takkan ampun orang. Laki kami terkena racun sangga. Ini bisa disembuhkan lah. Ini ilmu tingkat tinggi. Ngalih disembuhkan. Selanjutnya, sorop adalah ilmu sesat bagaimana seseorang makan tanah kuburan. Film yang dibintangi Egy Fadli ini mencatat angka penonton 687.468. Isi kita pulang sekarang. Dan Modal Nekat, sebuah komedi mengenai 3 bersaudara yang ingin mencuri pesawat televisi milik seorang mafioso atau ketua geng. Angkanya 856006. TV. Barunya aja 100 juta, Pul. Utang rumah sakit 28 juta. Teman-teman, sepanjang tahun 2024 ternyata bukan cuma 20, tetapi ada 21 judul film yang box office, dalam arti tembus 1 juta penonton. Dan inilah film yang ke-21, Panggonan Ringit 2 Miss K. Jumlah penontonnya sudah mencapai angka 1.066.698. Selamat untuk Panggonan Ringit 2 yang dibintangin oleh Cinta Laura Kiel. Dan selanjutnya yang masih tetap di atas, Second Miracle in Cell Number 7. Angkanya sudah mendekati 2 juta. Tepatnya 1.627.007. Saya yakin akan segera tembus 2 juta penonton. Dan teman-teman, untuk Kamis yang akan datang pada tanggal 16 Januari ada 4 film baru tayang di bioskop. Yang pertama, 1 Imam 2 Makmum, sebuah melodrama yang dibintangin oleh langganan pemeran suami beristri lebih dari 1, Fedi Nuril. Kali ini dia dipertemukan dengan Amanda Manopo dan Revalina S. Temat. Sebelum Anda nonton filmnya di bioskop, kita lihat cuplikan film 1 Imam 2 Makmum. Bokap lu tuh pilihannya oke. Udah cukup. Film yang kedua, Bayang-Bayang Anak Jahanam. Siapa yang dimaksud sebagai anak jahanam? Apakah Taskia Namia? Kita lihat cuplikan filmnya, Bayang-Bayang Anak Jahanam. Ada sesuatu pada anak itu. Anak itu bukan anak saudara. Pagi tadi ketika saya sedang mengajar di kelas, Agni tampak tidak memperhatikan pelajaran sama sekali. Film yang ketiga, Eva, Pendakian Terakhir, dibintangin oleh seorang penyanyi dari Bali
penyanyi muda baru berusia 20 tahun, Bulan Sutena, mengisahkan pendakian ke puncak gunung yang ternyata membawa maut. Inilah cuplikan film Eva Pendakian Terakhir. Longsor, Mas. Selama masih ada anak muda yang suka mendaki gunung, bangsa ini tidak akan kehabisan pemimpin. Film yang keempat, Pengantin Setan. Ini sebuah film yang memadukan unsur horor dengan seks, dibintangin oleh Erika Kalina. Nah, filmnya akan tayang pada tanggal 16 Januari 2025 dan kita lihat cuplikan film Pengantin Setan. Ini bayinya. Ya kan kita baru berhubungan beberapa hari yang lalu. Kamu udah hamil 3 bulan. Nah, logis kan? Teman-teman, terima kasih kalian telah menonton Loket edisi Jumat 10 Januari 2025. Kita akan jumpa lagi Jumat depan pada tanggal 17 Januari.